Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utak Hati Otak. Nah, video kali ini kita akan membahas apa saja sih keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh guru. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, mulai dari guru ataupun dosen, agar kegiatan mengajar bisa berjalan secara profesional, efektif, dan juga efisien. Nah, di sini terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran harus dilakukan secara sistematis supaya peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang pertama, mari kita membahas keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, keterampilan membuka pembelajaran adalah dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau bisa juga dengan membuat apersepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajarinya. Sedangkan untuk keterampilan menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan loh. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya saja, didahului dengan merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan bertanya merupakan kegiatan yang sangat penting karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Kemudian, dengan bertanya bisa melatih peserta untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Lalu dampak positif yang ketiga adalah dapat melatih peserta didik untuk fokus, serta menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan juga peserta didik. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, keterampilan penguatan ini bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Sementara itu, untuk penguatan nonverbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan juga sebagainya. Berikut ini contoh keterampilan penguatan verbal dan nonverbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penguatan verbal, yaitu bisa dengan memberikan pujian dan penghargaan bagi peserta didik. Sedangkan untuk penguatan nonverbal, contohnya adalah dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan bisa memberikan ucapan kasih sayang maupun sebagainya. Oke, keterampilan yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didiknya. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Kemudian, untuk membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran, serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Oke, untuk keterampilan yang kelima adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, lalu variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajar, serta variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa.
Nah, keterampilan variasi ini berkaitan juga dengan kreativitas guru dalam mengajar. Contoh keterampilan mengadakan variasi adalah sebagai berikut. Misalnya saja, saat mengajar materi pencernaan karbohidrat, bisa dengan menyuguhkan video tentang proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Sedangkan saat mengajar materi tentang rangka manusia, bisa dengan dilakukan membawa alat peraga berupa model kerangka. Keterampilan yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang dimaksud dengan diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Yang perlu diperhatikan supaya dapat berjalan efektif dan efisien, guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini adalah seorang guru bisa mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Dan arahan dari guru dan juga teori yang ada nantinya dapat membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga memperoleh kesimpulan. Untuk keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan juga perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas. Biasanya berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik ataupun materi, kemudian kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Keterampilan mengajar yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang sangat optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya saja saat siswa berbicara sendiri di dalam kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Nah, mengelola kelas ini merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengelola kelas dibutuhkan suatu keterampilan. Oke otakers, demikianlah penjelasan tentang keterampilan dasar mengajar guru. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mainkan kuisnya dan baca artikelnya di website kita utaatiotak.com. Nah kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.